Selamat wayah gini, bobotoh alam dunia dan CSS Mahayu dimanapun berada. Wah, masih bersama saya Bung Gus dan ditemani seperti biasa Bung Abo, Bang Abo. Sehat Bung? Ais sehat selalu. Alhamdulillah, itu harus lah ya. Wis, kunci utama kita, Betul, karena walaupun kita begadang, tetap harus jaga malam kondisi. ini begadang, Iya. besok begadang, besok lusa lagi begadang. Begadang. Alhamdulillah. Jangan sampai ada nyanyi lagu terus itu, Bung. Iya, jangan itu. Bung Haji, Cukup Bang Haji. Bang Haji aja yang nyanyi. Kita mah jangan gitu. Jangan. Oke, kembali di prediksi duet maut Piala Eropa dan kita di episode kali ini tidak akan membahas pertandingan, tapi fakta unik. Fakta uniknya apa? Kita punya wasit yang akan memimpin laga final Oh iya, Piala Eropa malam. nanti malam. Oke. Malam Nanti. malam nanti ya. Ya, Ya, tetap pokoknya nanti malam, malam sama nanti aja. ya, sama aja. Seperti itu. Sama. Oke. Eh, ini ada wasit dari Belanda katanya. Belanda ya? Iya, Bung, dari Belanda yang akan memimpin partai final antara Inggris melawan Italia, yaitu The Zomquipper. Zom Quiver. Oke, Zomquipper. Ini adalah wasit internasional di mana dia juga memimpin pertandingan-pertandingan final seperti Liga Champion, Ya. terus Euro juga, Pak. Berarti Pokoknya luar biasa lah pengalaman. reputasinya sudah di atas rata-rata Di ya. atas rata-rata. Oke. Dan Dulu ini juga sempat ada juga dari Italia Pierluigi Collina, ya, Bung, ya. Oke, ini dari Belanda dan Dari Belanda. ini adalah pamannya Nick Kuiper. Oh. Karena namanya sama-sama Kuiper. Jadi masih Pemain sepupunya Persib. Masih. Patrick Kluivert juga. Iya, Nick Kuiper, Patrick Kuiper ini masih sama masih satu marga gitu. Oke. Kalau ya Zom Quiver itu berarti masih saudara kalau di kita itu biasanya mobil ya, Bung? Itu kalau hujan tuh Oh, su- su- itu. oh, wiper itu masalah. Wiper salah. Salah wiper itu mah. Oke nih, Bung. A lagi. Iya. Bung, ini adalah pria 48 tahun nih. Masih yang muda akan, ya? memimpin partai final ini. Kira-kira bakal seperti apa nih? Karena di pertandingan semifinal sebelumnya terjadi kontroversi antara timnas Inggris dan Denmark. Oke. Bahkan banyak yang menyatakan minta pertandingan itu diulang. Bahkan Petisi ya? Ada petisi. Ada petisi. Katanya minta diulang diulang. pertandingan semifinal karena menurut mereka Inggris tidak layak mendapatkan hadiah tendangan penalti Oke. yang akhirnya membuat mereka lolos. Kira-kira nih kepemimpinan Bezom ini seperti apa nih? Oke, sekarang kita bahas dulu masalah dari belakang lo ya, masalah petisi itu ya, Bung ya. Oke. Ya mungkin kalau masalah petisi saya beranggapan, saya punya asumsi bahwa itu sangat kecil untuk kembali diulang ya, Bung. Betul. Nah, karena biasanya kalau tim mengalami kekalahan itu belum bisa menerima seutuhnya. Itu pandangan saya, Bung ya. Yang kedua, masalah kontroversinya terjadi ketika Inggris melawan Denmark. Itu kita tidak bisa selalu menyalahkan bahwa semua keputusan wasit itu bisa tepat. Hal-hal uniknya bahwa wasit pun kadang-kadang suka memang terjadi kekeliruan, itu bisa jadi, itu manusiawi ya, Bung ya. Sempat terjadi waktu itu saya pernah lihat di Piala Dunia, sebelum kita ngebahas yang ini. Piala Dunia waktu itu sempat Frank Lampard mencetak gol sebelum ada yang sekarang itu VAR, teknologi VAR itu, bahwa gol itu nyatanya memang masuk ke dalam sampai si wasitnya sendiri pun setelah pertandingan dia mengakui semua bahwa saya sudah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Tapi dikembalikan lagi bahwa saya adalah manusia yang kadang-kadang saya tidak bisa semuanya bisa mengontrol itu. Oke. Nah, jadi kita kembali ke pertandingan Inggris melawan Denmark itu. Betul. Saya pikir itu hal yang sangat wajar lah, Bung ya. Kalau toh misalkan memang sedikit berkontroversi karena di situ juga Inggris berperan sebagai tuan rumah, didukung pendukungnya sendiri, ada sampai menggelitik bahwa ini berharap Inggris yang bisa masuk yang ke final. Jadi segala cara apapun dilakukan. Tapi saya punya pandangan bahwa saya sangat yakin dengan kualitas wasit-wasit yang ada di luar sana. Mereka betul-betul menjaga integritasnya sendiri. Mereka tidak punya kepentingan dan saya pikir itu tidak menjadi kontroversi yang sangat besar. Itu pandangan saya. Tapi nggak tahu ya,
sahabat-sahabat Mang Ahil, balad-balad Mang Abo juga punya pandangan lain. Itu mungkin pandangan saya seperti itu, Bung. Oke, ini Quiver juga adalah yang memimpin pada 2014 Inggris melawan Italia juga nih Ya. di penyisihan grup Piala Dunia dan Inggris kalah dari Italia. Ya. Nih. Oke, kalau bicara kualitas nih, kalau dibandingkan dengan kompetisi di kita nih, banyak kontroversinya kan kalau di kita. Bahkan mungkin par juga di kita susah masuknya karena Ya. harganya yang mahal Ya. seperti itu. Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan kompetisi di kita, wasit-wasit di kita itu gimana nih, Bung? Abung. Kira-kira, Bung. Saya harus ngopi dulu kan? Iya, harus ngopi dulu. Ya udah, saya juga ngopi dulu deh. Biar cerah. Gitu, Bung. Kopi itu ya, apa, Bung? Ketika otak perlu inspirasi ya. Iya. Berarti kita harus minum Langsung dulu saya ya. keluar. Gitu, Jadi ingin oh, ngomongin gitu. wasit. Wasit. Karena gini, kompetisi di kita itu ketika satu klub menjamu klub lain, tuan rumah itu selalu diuntungkan. 60% udah di tangan. 60% menang. Karena ada faktor wasit juga. Apakah benar seperti itu? Dulu memang saya sempat punya pemikiran dan sempat merasakan juga seperti itu ya, Bung ya. Sempat ya, dulu saya semua punya pemikiran seperti itu bahwa ketika kita bermain di luar bahkan terjadinya gol dengan murni dan selalu ada aja alasannya itu bahwa ini apakah offset, ini atau pelanggaran dulu, itu selalu ada. Itu dulu saya pernah merasakan itu semua. Mungkin karena apa ya, Bung ya? Saya pikir juga para wasit juga perlu didukung dari federasinya sendiri sih. Oke. Karena apa? Kalau memang wasitnya tidak ada kepentingan, wasitnya memang netral betul-betul, biasanya mereka bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalkan wasitnya ada penekanan dari atasnya itu, saya pikir itu yang sebetulnya permasalahan. Oke, penekanan dan didukung. Berarti selama ini Ngudag lagi ya? wasit-wasit, iya enggak. Kan berarti federasi nggak ngedukung dong. Jadi wasit dibiarkan begitu saja. Maksudnya didukung ini seperti apa? Dukungan seperti apa nih? Dukungan buat sosial kehidupannya, buat pribadinya, gimana nih? Gini ya, Bung ya. Dulu kalau misalkan kompetisi yang saya rasakan biasanya kadang-kadang ini mitos sebetulnya ya, Bung ya. Mitos. Kadang-kadang buat kompetisi berikutnya kita sudah tahu. Kadang-kadang juaranya siapa itu kadang. Settingan. Tapi sekarang saya pikir udah enggak. Dulu sempat saya juga mendengar, tapi saya juga tidak bisa membuktikan itu semua ya, Oke, Bung. berarti punya pemikiran juaranya settingan dulu sampai terakhir ngerasa di setting tahun berapa? Enggak ngerasa disetting, tapi ini hanya melihat gambaran yang selama ini berjalan. Selama itu berjalan ya, Bung. Tapi saya juga sulit untuk membuktikan itu semua karena memang rapih banget. Rapih lah. Cara kerjanya rapi. Ya nggak tahu, yang jelas memang kadang-kadang ketika menjadi yang sorotan ini akan menjadi juara dan ternyata memang betul itu yang jadi juaranya gitu kan. Nah, Bahkan saya di Piala Menpora juga memprediksi bahwa yang juaranya tetangga dari awal-awal saya sudah jauh-jauh hari. Betul. Makanya, wah ini settingan, settingan. Padahal saya nggak tahu yang nyetingnya siapa. Ya, Bahkan jadi ada muatan sebetulnya, Bung. Ada muatan. Wasit itu kadang-kadang kalau misalkan wasitnya diberi keleluasaan penuh untuk memimpin dan wasitnya betul-betul diamankan, kadang-kadang gini ya, Bung, kalau misalkan ketika wasit memimpin di tuan rumah, kadang 2 hari sebelum ini kan sudah masuk tuh, Ya. ada di posisi tuan rumah. Nah di situ yang sebetulnya harus ada pengamanan secara khusus tuh. Oke. Jadi kadang-kadang etika kita itu kan kadang-kadang ketika kita sudah mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan lebih, jadi ada rasa Balas budi. ya mungkin seperti itulah. Ya. Nggak tahu si Budi juga nggak mau balas atau Oke. enggak. Oke, berarti kompetisi di Eropa tidak mungkin. Oh, saya nggak mungkin. Tidak mungkin seperti di kompetisi di kita. Ya, Kalau secara kualitas nih. Secara kualitas, individu wasitnya sendiri di Eropa dan di kita, apakah kita sudah bisa disejajarkan dengan Eropa? wah nggak bisa, Bung. Masih jauh, masih jauh, jauh. Bung. Karena? Jadi karena apa ya, Bung? Kalau saya melihat ketika terjadi pelanggaran sekecil apapun kalau bermain di Eropa, ada pelanggaran diambil dari belakang pun sudah jelas dia kartu merah. Oke. Jangankan ngambil kaki, ada sentuhan di luar apa ya? Di luar bola lah, di luar mata penglihatan. Kalau memang sentuhannya itu sentuhan di luar peraturannya, mereka nggak ada ampun. Langsung kartu merah, udah nggak ada kartu kuning lagi. Di kita kan ada isi sistem sekali dimaafkan, kedua kali tidak masih dimaafkan, 3 kali baru kartu kuning. Oke, Keempat kali
ketika pemain sudah cedera parah, patah, baru kartu merah. Oke. Bukannya begini, sekali dimaafkan, kedua kali naik harga, tiga kali naik harga, berarti dimaafkan semua. Nah, itulah Bung Gus Dur itu. Udah tahu ya. Oke, berarti kompetisi di Eropa udah tidak bisa, wasitnya juga Saya percaya. percaya ya. Dan saya Jadi sangat tidak, percaya. Tidak mungkin ya. Tidak Berarti ada. yang memimpin. Dan satu lagi Bung, ketika wasit mengambil keputusan, apa yang keluar dari mulut wasit, biasanya itu sudah langsung tidak ada lagi Tidak lagi ada ampun. tidak ada lagi protes yang berlebihan ya, Bung. Oke. Itu langsung benar-benar menghargai keputusan Oke, wasit. berarti Kuiper adalah pilihan terbaik untuk memimpin partai final ini. Walaupun pertandingan sebelumnya ada kontroversi antara Denmark dengan sama seperti Inggris. itu. Tapi yang jelas saya pikir itu bukan menjadi ukuran kenapa mungkin UEFA juga mendorong kembali Kuiper jadi wasit partai final ya, Bung. Betul. Tapi yang jelas mungkin kredibilitas wasitnya sendiri juga sudah. Itu udah kriteria wasit yang udah apalagi kan lolos lah ya. dia memimpin partai-partai besar kan sebelum-sebelumnya. Final champion. Yang jelas dan Inggris Italia juga 2014 penyisihan Piala Dunia dia yang pimpin juga. Iya. Oke, kembali ke kompetisi kita nih. Terkadang Persib nih, kalau lihat Persib Bandung. Kalau lihat Persib Bandung ketika main di kandang, terkadang wasitnya itu tidak seperti main di luar. Jadi wasitnya itu kadang tidak sama sekali tidak ada keberpihakan kepada Persib yang saya lihat kadang-kadang. Jadi dia bersikap netral. Konon katanya karena penjamuannya dari kita tidak standar apa yang federasi berikan. Wasit hotelnya harus bintang ini, uang sakunya segini. Dan katanya klub kita tidak memberikan itu. Toh akhirnya jadi wasit nggak sesuai cina netral we gitu. Nah, saya baru dengar itu. Nanti Saya baru bahasnya. dengar. Nanti aja. Saya baru dengar ini karena saya udah lama nggak tahu ini. Oke lah, itulah fakta unik wasit yang akan memimpin pertandingan partai final di prediksi duet maut Piala Eropa bareng saya Bung Gus dan Saya Bung Abo. kita pamit dulu. Ciao ciao. Wasitnya nanti aja. Dadah.